Istri presenter Indra Bekti Aldila Jelita akhirnya menutup donasi biaya pengobatan bagi suaminya. Donasi yang terkumpul dibilang Dila sudah cukup untuk membiayai pengobatan Indra Bekti yang sakit pendarahan otak. Aldila berterima kasih karena banyak uluran tangan dari orang baik yang telah membantu suaminya. Saat ini Indra Bekti masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak 28 Desember 2022 lalu. Simak video selanjutnya. Kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Bekti udah bisa udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu dan ya bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Gitu. Kamu khawatir soal membengkakkan dana nggak sih? Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bekti itu baik dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bekti semuanya yang benar-benar nggak mau disebut namanya. Aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu sampai detik ini, Masya Allah. Dana 1 miliar per hari itu kan berbeda tuh betul nggak sih? Oh, kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma nggak pernah menyebut angka. Nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu di mana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa nilainya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit pada kami. Tapi ya realitinya belum, karena Mas Bekti masih observasi terus perawatan terus gitu. Karena memang masih panjang realitinya Mas Bekti itu ya kalau ditanyain berapa lama dok ya, kalau walaupun Mas Bekti more better here gitu, tapi dia misalnya dia masih 20 hari ke depan kata dokter sih gitu. Ya. Tadilah benar nggak sih sempat melelang sebuah jam, sebuah cincin dan tas sempat melelang kemarin. Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya, pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan, gitu loh, nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang membantu juga Mas Bekti gitu tanpa sepengetahuan saya juga gitu. Dari teman-temannya udah banyak ya? Udah ada langsung dari apa-apa? berapa banyak aset yang udah dijual sama Ya nggak, saya ngomong saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak. Intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bekti. Jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang bener sih pasti ngejawabnya, Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publikasiin gitu ya. Ternyata saya yaudahlah saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu aja. Dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya? Ada yang dari masukin ke rumah sakit atau belum? Apa maksudnya? Sumbangan dari teman-teman kan udah banyak yang masuk, artinya kan artinya udah ada yang dimasukin ke rumah sakit atau Bisa bilang saya, kita bisa nggak bahas itu dulu sih, karena memang belum sampai sedetil itu sih. Kita kemarin tuh cuma ngebahas pokoknya Mas Bekti ini udah better, terus kita masih malah kita masih berusaha macam-macam ya Bu. Kita masih bergerak. Maksudnya kalau yang udah masuk ke rumah sakit atau ke rekening itu sih nanti bakalan ada manajemen yang kan karena kita nggak sendiri Mbak, gitu kan. Ada manajemen yang ya kembalilah, cuma maksudnya kan kita ini kan buat pembayaran gitu loh. Ini buat pembayaran. Kita nggak bisa nge-share dulu itu yang pasti. Insya Allah semua dilakukan buat yang terbaik buat Mas Bekti gitu loh. Entah berapa nilai yang terkumpul, entah berapa aset yang terjual, entah berapa besar perjuangan yang Mbak Dila, itu menjadi rahasia kami. Karena cuma juga kalau diumbar kan hidup itu pasti ada pro dan kontra, ya kan? Gitu. Kadang kita melakukan hal ini tetap akan ada kontranya. Jadi semoga kontranya itu menjadi berkah buat Dila dan Bekti sekeluarga itu aja. Mbak Dila ada permintaan nggak sih dari Kak Bekti, kan sekarang komunikasinya juga baik, ada kepengen apa gitu misalnya? Kalau Mas Bekti emang aneh-aneh aja, kita makanan sih, lebih ke makanan. Dia pengen steak, pengen pokoknya makanan ya.
kebab kemarin juga ngomong gitu. Terus yang dia ingat kita selalu dia pengennya staycation, karena kalau setiap kita staycation Mas Bukti pengen staycation, tapinya Waktunya. yang dia ingin waktu dia selalu kerja. Jadi kalau ngomongan dia, aku pengen dia ke situ sama anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa apa ya, Mas Bukti di saat dia pikirannya dia masih belum jernih ini, dia lebih banyak keluar kata yang menurut aku, oh ini sebenarnya dia pengen gini, ternyata dia sebenarnya pengen punya anak lagi gitu Kayak gitu suara ya. hati ya? Suara hati kalau menurut aku gitu. Jadi aku lebih ngedengerin, oh ini maunya ini gitu. Ya nanti kalau udah sehat ya semoga satu persatu apa yang dia inginkan tercapai lah. Amin. Kadila, kadang kayak aspirasinya di Bikren itu kenapa sih, atau mungkin kayak kurang apa sih, ada batasan-batasan premi atau seperti apa? Nah kalau urusan permanajemenan ini Ibu Jadi Riri ya. asuransi itu nggak pernah ada yang berkata asuransi tidak diklaim ya. Alhamdulillah, tapi kan asuransi itu macam-macam tuh tipenya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu, tidak full. Karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahuinya dan pihak manajemen sudah tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dengan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga, dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Ada rencana jual aset lagi nggak sih dari Nggak ada. ada rencana jual lagi nggak? Maksudnya karena udah mencukupi. Enggak sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter udah berharap. Udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Karena Ini ya, tindakan ya. tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah aku ngerasa cukup lah gitu. Wah, jadi kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi gitu. Udah Artinya banyak dari teman-teman atau dari mana Kadila? Kenapa? Banyak dari teman-teman. Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak. Segala sesuatu kan yang namanya usaha ya, dari tangan-tangan orang baik, ya dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan, gitu, dari orang-orang yang nggak ya mau pokoknya sebutin namanya, nggak mau. pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Ya. Ada usaha Kadila Ada nggak sih kalau sudah masak? Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya, ya maksudnya kita juga nggak mau itu, nanti pasti kita ngomong yang nggak perlu lagi biar nggak apa ya namanya, biar Ya. jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bukti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupi lah sampai Mas Bukti sehat, amin. Amin. Tapi Mbak Kadila targetnya kapan ya Kadila? Yang ada di rumah sakit yang kemarin Kadila juga, seperti apa sih untuk Kadila sendiri mensupport di rumah sakit orang-orang di belakang Kadila untuk support Kak Bekti juga di rumah sakit? Keluarganya Bekti, keluarga Bekti gitu. Keluarga Mas Bukti, Ya, Masya Allah ya. keluarga Mas Bukti terutama keluarganya Masya Allah lah. Dia kan bonding sama keluarganya semuanya bagus ya, gitu deket banget. Jadi sampai detik ini juga kita apapun itu ada komunikasinya gitu. Jadi apapun yang kita lakuin kita harus sama-sama dirembukin. Apapun yang mau diambil itu kita sama-sama gitu. Ya bagus banget sih sampai detik ini pun saling jaga, saling sip-sipan gitu untuk ngetahuin adiknya gimana kabarnya. Bahkan tadi ada rencana untuk donasi itu ditargetin nggak berapa jumlahnya baru kemudian ditutup? Enggak lah, enggak. Kita udah selesai juga, nggak bakal ada nominalnya. Memang kan kalau untuk recovery itu nggak bakal ada nominalnya, apalagi Mas Bukti masih panjang gitu intinya. Jadi untuk sekarang ini saya mau kasih, jadi nggak perlu ada lagi donasi gitu. Kadila, artinya uang yang udah masuk dimasukin ke rumah sakit ya? Atau seperti apa? Belum nanti. Belum kan akhir, Masih di ada akhir. Intinya masih panjang karena Mas Bukti masih di sini masih 20 hari ke depan. Kadila tapi udah usaha sama Kak Bekti juga nggak sih yang masih jalan dan itu bisa buat biaya rumah sakit juga usaha-usahanya?
Untuk usaha kan Bunda kurang tahu ya. Jadi maksudnya pasti punya usaha gitu. Bisnis Usaha apa aja gitu maksudnya. Kalau bisnis, Badila memang nggak megang bisnisnya mas. Kalau masalah hal bisnis Mas Bekti banyak bisnisnya di mana-mana. Cuma masalahnya saya nggak tahu, nggak pernah ikut campur. Saya cuma ibu rumah tangga yang megang tentang anak-anak, keuangan rumah, bla bla bla. Itu pokoknya tentang rumah. Kayak kalau untuk posisi yang kayak hal tiba-tiba mendadak begini, ya itu makanya saya putar otak gimana caranya yang terbaik buat Mas Bekti gitu. Mbak Dila, kemarin juga ada sempat ada statement dari Miss Ajeng, itu kenal gak sih? Apa? Yang lagi rame itu Miss Ajeng. Nggak kenal saya siapa dia tuh. Dia Adila, terima kasih banyak ya waktu-waktunya. Adila, Ada satu lagi nih mau nanya. Ya, soalnya Badila ada anak di atas mau Adila, Ya, Adila. ini kan orang yang ceria dan memenuhi kondisi yang ini yang paling membuat Kadila tersentuh melihat KMB sakit. Ya tersentuh apa? Mas Budi kan Berenyuh, rame, apa ya? disentuh. Aduh ya Allah, sampai detik ini aja alhamdulillah wa syukurilahnya masih rame. Terus suasana ICU kayaknya nggak pernah Jadi sepi. pertama sadar aja langsung bikin kebahagiaan buat Ya nanti dinantikan aja, kalau kan saya masih karena ICU saya nggak boleh, maksudnya mempublikasikan kondisi Mas Budi. Kalau nanti pun diperbolehkan nanti aku kasih tahu gimana kondisi Mas Budi berikutnya gitu. Karena ini aku harus izin juga sama rumah sakit, boleh nggak untuk ngasih tahu kabarnya Mas Budi gitu. Jadi untuk bicara udah.